Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan daripada keutamaan masjid, yang mana tadi alhamdulillah bagaimana agar supaya lebih memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sebagian memuliakan rumahnya. Masih termasuk memuliakan masjid atau ihtiram ke masjid. Wa idza dakhaltal masjid faqaddim rijlakal yumna wa qul bismillah wa sholatu ala rasulillah Allahumma ighfirli dunubi wabtahli abwaaba rahmatika. Apabila kamu masuk masjid, faqaddim rijlakal yumna, dulukan kaki yang kanan. Ini sebagian daripada ihtiram, memuliakan daripada adab-adab masuk ke masjid. Dibalik mendahulukan kaki yang kanan, wakul, dan mengatakan atau mengucapkan bismillah wassalatu ala rasulillah. Bismillah wassalatu ala rasulillah Allahumma ighfirli dunubi wabtahli abwaaba rahmatika. Jadi pertama baca bismillah. Ya, mungkin ada yang diringkes, cukup mengucapkan Allahumma iftahli abwaaba rahmatika. Ini di sini beliau mengatakan diawali dengan bismillah. Ya. Karena setiap pekerjaan yang baik apabila tidak awali dengan bismillah itu kurang berkah. Tapi insya Allah sekecil apapun kebaikan, kalau dibarengi dengan bismillah, itu akan menjadi lebih baik. Apapun yang kita kerjakan menjadi berkah. Dan kedua, di sini beliau setelah baca bismillah tidak lupa membaca sholawat kepada Rasulullah. Wassalatu ala rasulillah. Ya. Karena apa? Dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utitu mafatiha khazaini samawati wal ardh. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci rahasia-rahasia gudang langit dan bumi. Jadi kita perlu, seperti kita mau berdoa, diawali dengan pembacaan sholawat. Ya. Karena Rasul mengatakan aku diberi, kata Allah Subhanahu wa taala, kunci-kunci gudang-gudang rahasia langit dan bumi. Jadi seolah-olah kita itu apabila mau minta kepada Allah, itu sebab jalannya, pintunya kepada Rasulullah. Ya. Makanya di sini setelah baca bismillah terus wassalatu ala rasulillah. Baru di situ berdoa Allahumma ighfirli dunubi, ya Allah ampunilah dosaku, wabtahli abwaaba rahmatika, dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Ini apabila masuk masjid. Jangan lupa setiap mau masuk masjid ataupun tempat-tempat yang baik itu dahulukan kaki yang kanan. Ya. Begitu juga termasuk sunnah apabila kita mau masuk rumah mau pakai sendal, mau pakai baju, itu dahulukan yang kanan. Suka ingat nggak kalau pakai baju kita mendahulukan yang kanan? Mendahulukan yang kanan. Kalau keluar, kalau membuka, itu dahulukan yang kiri. Sekecil apapun seperti kita pakai sendal, dahulukan yang kanan. Gitu. Kalau melepas, dahulukan yang kiri. Ini diambil daripada kesunahan kita masuk masjid. Masuk masjid mendahulukan kaki kanan. Pakai baju dahulukan tangan kanan, pakai celana juga dahulukan yang kanan. Ya, ini masya Allah. Makanya Pak, kalau kita melihat seorang alim itu bisa dilihat daripada adab-adabnya. Kita memang tidak tahu orang alim yang aslinya itu seperti apa. Dikatakan la ya'riful alimu ilal alima. Tidak akan tahu ya seseorang ini alim atau tidaknya kecuali orang alim lagi, orang yang berilmu lagi. Karena dia lihat dari adab tata krama sudah kelihatan. Ini masya Allah. Terus sedikit nambah, mungkin kalau kita pakai baju ini, kalau kancing pakai kancing tuh, memakaikan kancing itu dari atas dulu, dari bawah dulu, dari bawah dulu tuh. Itu sebagian adab, ada adabnya. Pakai baju ada kancingnya, yang dikancingkan ini dari bawah dulu ke atas. Ya, itu. Kita dari atas belum tahu aturannya gitu.
Itu apapun sedikit, apapun sekecil apapun ada aturan-aturan yang memang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Pakai baju tangan kanan dulu, pakai celana tangan kanan dulu, pakai sendal juga yang kanan dulu. Kalau melepas yang kiri. Ya, begitu juga kita kalau keluar masjid itu kaki yang kiri, masuk masjid kaki yang kanan. Kecuali kalau kita masuk WC ya, masuk hamam itu dahulukan kaki kiri, keluar dahulukan kaki kanan. Itu ini sebagian daripada adab-adab yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata tadi, fa idza dakhaltal masjid faqad imrijlakal yumna wa qala bismillah wa salatu ala rasulillah Allahumma ighfir li dunubi wabtah li abwabar rahmatika. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Dan apabila seseorang mendapatkan rahmat dari Allah, rahmat ini banyak, satu aja kehidupan kita diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup ya, akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini minta setiap kita masuk masjid paling tidak secara ringkas kita baca rabbighfir li dunubi wabtah li abwaba rahmatika. Tapi beliau di sini ya, agar supaya lebih baik, lebih barokah, awali dengan bismillah wa salatu ala rasulillah. Bismillah wa salatu ala rasulillah Allahumma ighfir li dunubi wabtah li abwaba rahmatika. Nah, ini Masya Allah. Wala tajlis hatta tusolli rakaatain. Begitu juga ketika masuk masjid, ketika kita di dalam masjid, wala tajlis, jangan langsung duduk, Pak. Jangan langsung duduk di masjid tuh. Hatta tusolli rakaatain. Sehingga sholat dulu 2 rakaat. Yaitu disebutnya sholat tahiyatul masjid, sholat menghormat masjid. Ya. Jangan kita langsung duduk tapi sholat 2 rakaat. Itu. Fa in lam tatamakannan minas sholati faqad faqul arba'a maratin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apabila tidak mungkin nih, kita utama mana kalau kita misalkan masuk masjid langsung duduk mendengarkan pengajian, mendengarkan ilmu, atau sholat sunat dulu ya. Mungkin lebih utama langsung mendengarkan ilmu, apalagi ilmu-ilmu yang dibahasnya sifatnya wajib. Tapi tetap di sini agar supaya kita tidak yang namanya memuliakan masjid, agar supaya kita tetap memuliakan masjid, ganti sholat 2 rakaat tadi dengan duduknya kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar arba'a marrah, 4 kali. Apabila kita tidak sempat sholat 2 rakaat atihatul masjid, yang mungkin karena keadaan lihat sesuatu kita langsung duduk, bisa, tapi ganti dengan membaca 4 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca mau dalam hati atau dikeluarin subhanallah alhamdulillah. Ini itu pengganti daripada sholat 2 rakaat tahiyatul masjid ya. Kadang kan kita begitu ya, masuk masjid apalagi dalam pengajian. Kan kalau dalam pengajian itu Pak, apalagi kita lagi membahas ilmu, kita lagi bahas ilmu, kan mungkin setiap apapun awalnya bagus sekali kalau kita membaca salam ya, assalamualaikum kan, salaman ke pinggir, ke kanan, ke kiri salaman. Tapi kalau lagi pembacaan ilmu, kalau lagi membahas ilmu, sudah kita cukup duduk aja, cukup duduk. Kalau mau sholat mungkin takut juga mengganggu, ya sudah baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya, karena yang kita hadapin juga sifatnya wajib, yaitu talabul ilmi. Ini Masya Allah. Kalau tidak ada seperti itu ya, sholat 2 rakaat dulu, masuk masjid dahulukan kaki kanan, sebelum duduk sholat 2 rakaat at-tahiyatul masjid. Nah ini Masya Allah. Apabila fa in lam tatamakan minas sholat faqul arba'a maratin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seterusnya wa idza kharajta minhu faqad imrijakal yusra. Apabila keluar daripada masjid faqad imrijakal yusra. Nah itu. Apabila keluar masjid berarti didahulukan kaki kiri ya. Kalau keluar wa kul ma taqaddama. Terus mengatakan seperti apa yang tadi diucapkan masuk, kecuali diganti
rahmatnya diganti dengan abwaba fadlika. Seperti tadi, kalau keluar masjid berarti kita dahulukan kaki kiri, terus baca bismillah wassalatu ala rasulillah rabbighfirli dunubi wabtahli. Kalau tadi abwaba rahmatika, sekarang diganti abwaba fadlika. Ya, cuma diganti itu aja. Terus ditambah wajid a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa junudi. Jadi tambah dengan ta'awud a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa junudihi. Kita berlindung kepada Allah daripada setan-setan yang dilaknat dan tentara-tentaranya. Itu tentara-tentara setan di luar banyak sekali. Ya, kita berlindung kepada Allah. Apabila kita keluar masjid, dahulukan kaki kiri, bacaannya seperti tadi, diganti bahasa abwaba rahmatikanya dengan abwaba fadlika, minta dibukakan daripada pintu-pintu karunia Allah, pintu-pintu fadlnya Allah. Terus ditambah a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa junudih. Ya. Jadi kita berlindung kepada Allah daripada setan yang terkutuk dan juga daripada tentara-tentaranya, tentara-tentara setan. Ya. Nah, ini Masya Allah sebagian daripada adab, tata krama, ihtiram, akhlak apabila kita di masjid, baik masuk ataupun keluarnya ataupun kita duduknya. Kata tadi, sekali lagi jangan sekali-kali kita membahas, mengobrolkan tentang urusan dunia. Ya. Jangan sekali-kali kalau di masjid. Ya, kalau bisa kita zikir, kalau kita bisa membuka Quran ataupun kita membaca apa yang namanya zikir lah, yang sifatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita di dalam masjid mengerjakan sesuatu tentang urusan-urusan dunia. Seterusnya wa idza sami'tal muadzin faqul misla ma yaqulu illa fil hailataini. Apabila mendengar muadzin, fakul katakanlah misla ma yaqul, ya, seperti apa yang dikatakan oleh yang azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Kecuali di dalam dua hayyalah, yaitu hayyalah shalah sama hayyalah falah, ya. Hayyalah shalah itu dijawab dengan wala haula wala quwata illa billahil adim. Begitu juga hayyalah falah dijawab dengan wala haula wala quwata illa billahil adim. Begitu juga wabi taswib, di dalam taswib itu ada tambahan adan seperti di dalam waktu subuh, as-salatu khairum minan naum, itu disebutnya taswib. Apa bacaan kita? Jawabannya yaitu sodaqta wa barurta wa ana dalika minas syahidin. Jadi apabila kita mendengar as-salatu khairum minan naum, sodaqta wa barurta wa ana dalika minas syahidin. Ya, ini jawaban daripada taswib. Yang tadi disebut taswib itu as-salatu khairum minan naum. Jadi jawab. Ya. Setelah beres faida farogta min zawabihi, apabila sesudah beres daripada jawaban muadzin, fasolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, terus membaca sholawat, summakul Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wa sholatil qa'imah hadi sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah wa absu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya. Hafal ya insyaallah. Itu berkah, Pak. Karena siapapun orangnya, kita mendengar muadzin terus diakhiri dengan pembacaan ini, apa yang kita pinta. Begitu Nabi mengatakan dalam satu hadis, man wasilali halat ahli sapa'ah. Ya, atau barang siapa yang minta kepadaku, aku dijadikan wasilah, kata Nabi, halat ahli sapa'ah, akan datang kepada orang itu sapa'ah, pertolongan, ya, pertolongan. Jadi kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wasilahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, halat alaihi sapa'ah. Jadi akan datang kepada orang itu sapa'ah, pertolongan. Di antaranya ini doa ba'da azan. Ya, doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah wa ba'su maqaman mahmudan ladhi wa'anta. Ini alhamdulillah wa syukurallah. Sekali lagi, ini merupakan sebagian daripada adab-adab tata krama baik memasuki masjid, baik keluar masjid, begitu juga di dalam masjid.
Jadi jangan sekali-kali masjid ini disamakan dengan rumah-rumah selain daripada masjid. Ya. Makanya kalau kita misalkan tiduran di masjid, bukan tidak boleh, tapi ditakutkan. Kalau tidur di masjid sampai-sampai kita mimpi hadas besar ya, sampai keluar gitu misalkan. Terus yang ditakutkan juga kita kalau tidur suka itu hati-hati itu. Kalau bahasa Sunda mah dahdir lah ya. Itu kalau bahasa Sunda mah dahdir, itu ada yang najis, Pak. Ada yang najis, ada yang tidak najis. Jadi kalau yang najis itu kalau lama itu keluarnya dari sini. Keluarnya dari sini. Itu najis, hati-hati. Itu bisa sama dengan mengotori masjid nantinya. Makanya kadang-kadang dilarang, sebagian masjid dilarang orang tidur di masjid. Ya. Jadi ditakutkan itu. Apalagi yang suka ngompol ya. Ada sudah tua masih suka ngompol misalkan. Ketiduran di masjid ngompol. Ada. Yang paling ditakutkan sekali ya itu dah ya. Kalau bahasa Sunda mah ada hadir. Jadi keluar. Kalau mungkin baru tidur ataupun langsung keluar itu dari sini, itu masih tidak terlalu dibilang tidak najis itu mah. Karena kalau kita sudah capek nih pikiran suka keluar juga. Yang ditakutkan yang dari sini keluarnya. Yang dari sini. Itu sifatnya najis. Kalau misalkan kena baju tuh, habis begitu dipakai sholat, najis tuh. Ya. Cuman kalau yang beda lah. Bedanya kalau yang dari sini itu tidak bau. Kalau dari sini bau. Ya coba aja kalau kita misalkan seperti begitu, ini bau nggak nih? Ya, kalau bau itu dari sini nih, dari perut bawah, itu najis dah. Hati-hati ke baju, hati-hati mau ke masjid hati-hati. Itu yang ditakutkan, tidak boleh. Sebagian mengatakan tidak boleh tidur di masjid, ditakutkan. Bukan berarti haram tidurnya, bukan. Gitu, tidak. Cuman ditakutkan kata tadi. Ya. Kayak tadi kan kita harus menjauhi daripada yang ditakutkan, terutama jatuh kepada haram. Itu seperti tadi sedikit dibahas, disinggung masalah rokok juga. Kalau di masjid janganlah. Ya, kalau di luar ya silahkan kalau yang biasa lah. Ya, tapi kalau di masjid hati-hati. Ya, karena tidak ada rokok yang sifatnya harum, ada nggak? Harum gitu. Pasti semua mengatakan bau kan? Mengatakan bau. Jadi jaga masjid. Karena masjid ini buyutullah. Masjid ini buyutu kulli taqiyyin. Ya, masjid ini bumi Allah. Masjid ini rumahnya daripada orang-orang yang bertakwa. Yang pasti dijaga kebersihannya. Nah, ini alhamdulillah wa syukru Allah. Terakhir mungkin wa aksir minad du'a bainal adzan wal iqamah. Apabila kita menunggu qomat, menunggu iqamah, perbanyak doa. Karena doa di antara adzan dan qomat itu la yuradu, tidak ditolak. Ini rahasia kalau kita ingin doa kita selalu dikabul oleh Allah. Jadi setelah adzan kita mungkin sholat sunat, kalau memang ini ada sholat sunatnya. Setelah itu nunggu iqamah kita banyak berdoa, minta kepada Allah. Ini di sini dikatakan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa doa bainal adzanaini la yuraddu. Kata Nabi, doa di antara dua adzan, maksudnya di antara adzan dan iqamah itu la yuraddu, tidak ditolak. Ya. Jadi perbanyak, jangan sampai kita menunggu iqamah pikiran kemana saja, enggak. Mau kita berzikir bagus, ataupun kita berdoa minta. Ya. Nah ini masya Allah. Jadi waksir, perbanyaklah minat doa daripada doa bainal adzan wal iqamah, di antara adzan dan iqamah. Liqauli alaihi salatu wassalam, karena bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a bainal adzanaini la yuraddu. Doa di antara adzan dan iqamah itu la yuraddu, sama sekali tidak ditolak. Ya. Wa minad du'a al-warid fi hadil waqti, doa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun yang sering dipakai
oleh sahabat ataupun oleh ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala, doa apa yang paling baik, yang paling bagus di antara adzan dan iqamah. Nah, di sini wa minad du'ai al-waridi fi hadzal waqti Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta afiat, minta kesehatan dan minta afiah. Ya. Beda antara sehat dan afiah. Kalau sehat mungkin disebutnya badan, tapi afiah ini sehat hati, afiah hati. Jadi kita minta kewarasan, minta sehat badan, minta sehat batin. Ini. Jadi kata Nabi Rasulullah SAW, doa baina adan ini la yuradu. Terus doa yang biasa dipakai, yang sering, yang banyak dipakai, yaitu Allahumma inni as'aluka apa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Perbanyak itu. Ya. Apabila kita diberi sehat, terus diberi keafiatan, itu sudah kenikmatan tak terhingga. Sehat kita alhamdulillah. Tapi banyak orang yang sehat tapi tidak afiat. Batinnya, jiwa raganya itu. Mungkin sehat badannya tapi naudzubillah terkadang. Ya. Jadi kita minta bukan sehat aja wal afiyah. Ya, di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhir, di dunia dan di akhirat. Ini yang diajarkan oleh Nabi Rasulullah SAW. Jadi banyak berdoanya mengisi daripada waktu antara adzan dan iqamah itu, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Wa qad waradal hasu fi sunnah ala hadzal du'a fi ghairi hadzal waqti fa alayka bihi fa innahu min ajmail ud'iyati wa afdaluha. Ini doa merupakan sebagian daripada keutamaan, malah doa ini mengumpulkan daripada doa-doa yang lain. Jadi mudah-mudahan dibukanya tentang masalah keutamaan masjid dan adab-adabnya bertambah untuk kita ilmu untuk mengagungkan dan memuliakan masjid. Insyaallah mudah-mudahan amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bil taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.